bulan Januari akhir sampai awal Februari tahun 2025 itu jadi momen-momen yang paling sibuk ya buat anak sosmed, tim konten, sosmed spesialis, konten kreator, KOL, influencer. Kenapa? Karena di momen-momen itu banyak banget ya update-update dari Instagram ya, salah satu platform yang banyak digunakan ya, entah itu kita tim konten, tim brand ya, ngurusin branding, ngurusin perusahaan ya, bisnis. Siapa sih yang nggak pakai Instagram? Ya mungkin ada ya, tapi mostly kebanyakan pakai Instagram gitu ya. Dan kalau kita mikir gitu ya, apa ngaruhnya? Jelas pengaruh gitu ya. Karena ada update, termasuk update itu ada algoritma. Nah, kita coba sebut satu-satu ya. Pertama, itu ada yang namanya Reels. Ya, jadi Reels yang dulu kita tahu durasinya paling ya 90 detik gitu ya. Tiba-tiba jadi 300 detik. 3 menit, sorry ya, 3 menit. Berarti 60 kali 3 ya, 180 ya. Berarti dua kalinya. Ya, dari 1,5 menit jadi 3 menit. Terus apa lagi? Kalau kita tahu ya, algoritma atau tren ya, mungkin lebih tepatnya algoritma ya. Jadi algoritma Instagram itu lebih berfokus ke matriks tertentu. Kalau dulu apa? Mungkin save gitu ya. Terus mungkin apa lagi? Nah, sekarang disesuaikan lagi nih. Nah, nanti akan kita bahas ya. Karena ini akan pengaruh gimana strategi kita nanti. Dan yang tidak kalah penting apa? Algoritmanya ini update-nya gitu ya. Itu tidak hanya Reels ya, tapi dia menyebutkan ada stories ya, ranking, dan juga yang tidak kalah penting ya, itu arah dari Instagram. Apa itu? DM ya, direct message. Mungkin bukan spesifiknya direct message ya, karena dari secara visi Instagram itu lebih ke kedekatan ya, atau kita menyebutnya intimasi. Karena waktu itu di Desember ya kalau nggak salah, itu saya pernah kasih tahu di sebuah webinar gitu bahwa masa depan Instagram itu intimasi ya. Intimasi itu bahasa kayak orang pacaran gitu, intimasi, tapi intinya intimasi itu kedekatan. Kedekatan siapa? Antara kita ya, akun, entah kamu akun brand, akun kreator ya, pokoknya kita lah ya sebagai yang bikin konten atau yang punya akun sosmednya dengan audiens kita ya. Itu deket, maksudnya deket gimana, pacaran gitu bukan ya, tapi lebih ke sering ngobrol ya, diskusi ya, chit chat gitu ya. Gimana ya, mungkin bisa reply stories ya. Makanya kalau kamu sadar nih, sekarang makin banyak akun-akun yang mancing interaksi di stories ya, kemudian ketika di reply itu di screenshot, di upload lagi di stories. Supaya apa? Supaya gue diperhatiin nih ya, gue diperhatiin, gue pingin juga gitu ya untuk direspon sama KOL tersebut atau brandnya ya. Terus apa lagi? Terus kalau kamu lihat ya, intimasi walaupun ini agak misuse ya, tapi banyak yang gunain ini nih. Karena gimana caranya? Nah, dia pakai kayak pancingan gitu ya. Kamu komen mau kalau pengen dapetin bla bla bla. Mau. Komennya banyak tuh. Mau gitu. Nah, ketika banyak akhirnya dilempar ke DM ya. Dilempar ke DM, akhirnya apa? Akhirnya ada kedekatan. Nah, disitulah muncul ya DM. Akhirnya interaksi di situ, ngirim link gimana, bagus nggak, bla 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 bla. Nah, di situ. Jadi dia menggunakan ya, bisa dibilang mungkin ngakalin gitu ya, tapi masih oke lah ya, ketimbang mungkin beli followers atau yang aneh-aneh. Nah, yang jadi fokus pembahasan kita kali ini sebenarnya lebih ke strategi Instagramnya gitu ya, konten spesifiknya Reels ya. Jadi kalau bahas semua mungkin terlalu banyak gitu ya, tapi kita coba fokuskan ke Reels. Kenapa? Karena ini menarik ya. Ada update algoritma Instagram di Reels tersebut. Gimana update-nya? Jadi si CEO Adam Mosseri ya, itu membagi dua yang namanya reach. Ya kita tahu reach itu bukan reach kaya ya, tapi reach jangkauan ya. Kita menjangkau. Itu ada dua tipenya. Apa itu? Connected reach ya. Mungkin kalau bahasa simpelnya followers kita lah. Dan unconnected reach. Jadi kita menjangkau orang yang belum kita follow ya. Jadi kamu juga jangan kaget ya kalau kamu ngelihat insight gitu ya. Kok non followersnya lebih banyak ya, jangan-jangan error. Enggak, itu bukan error ya, atau mungkin kontenmu jelek, itu tuh bagus. Kenapa? Karena kamu menjangkau di luar followers kamu sekarang ya. Ibaratnya kalau orang itu ada istilah kan kayak ya lu main yang jauh lah gitu ya, supaya nggak kudet gitu, main lu kurang jauh bla bla. Nah, kurang lebih itu juga berlaku untuk konten gitu ya, untuk reels. Nah, kita tadi bagi dua ya, connected berarti yang follower, dan unconnected yang belum ya, belum terkoneksi ya, alias berarti belum follow ya, berarti bukan follower ya. Nah, si Adam Mosseri itu bilang kalau kamu ingin menjangkau, jadi kamu punya konten nih ya, punya konten,
dan ingin menjangkau yang connected reach, yang sudah follow, maka kamu banyakin likes-nya. Jadi gimana caranya konten itu banyak likes-nya sehingga nanti akan disodorkan gitu banyak ke connected reach ini. Wah, tapi kalau misalnya pengen main yang jauh tadi nih, wah, pokoknya jangan yang followers deh gitu. Berarti kamu tingkatin share ya. Jadi share-nya itu ditingkatin ya, share. Sehingga apa? Sehingga banyak di-share dan mungkin kamu juga ngerasain nggak sih kita punya entah gebetan atau temen, partner bisnis gitu. Begitu kita nemu konten yang bagus, di-share ke mereka lewat DM. Ini bagus nih, gitu. Wah, ini bermanfaat nih. Kita share ke DM, bahkan ya aku juga punya nih ya kayak grup gitu ya. Nanti kirim tuh, kirim video yang atau konten yang bermanfaat gitu ya, yang insightful. Wah, ini kreator bagus banget. Share. Wah, ini kontennya daging banget gitu ya. Nah, share. Wah, ini bisa nih kita terapin. Share gitu. Jadi share ini kayak gampang banget, termasuk di stories ya, itu juga dihitung sebagai shares ya, atau send ya. Intinya sebenarnya mau send ya, atau share intinya yang gambar apa ya, pesawat kertas intinya. Ya, jadi tapi kita sebutnya share aja ya, lebih lebih familiar gitu ya. Nah, ketika share-nya banyak, maka akan semakin disebarkan ke yang unconnected reach ini. Ya, jadi ingat dua itu ya. Kalau ke follower berarti likes ya, kalau ke non follower berarti bukan followers, yaitu share. Nah, tapi si Adam Mosseri itu juga bilang mau yang ini atau yang itu ya ada kesamaannya. Kalau tadi kan bedanya ya. Oh, kalau yang ini apa, kalau yang itu apa ya. Tapi ada kesamaannya. Apa itu? Watch time ya, watch time. Nah, jadi intinya konten kamu ditonton sampai habis. Ya, nonton sampai habis dari awal, tengah sampai akhir. Makanya kalau di sosmed agensi gua gitu ya ataupun di tim internal gua memang banyak mengencourage gitu ya, atau mendorong tim gua untuk kita ini coba setiap konten yang dibuat itu memenuhi 3 hal. Apa itu? Dan ini termasuk bisa dibilang penerapan dari strategi gitu ya. Apa itu? Ma et ma ya, menarik di awal, engaging di tengah, sampai memuaskan di akhir. Mulai dari yang pertama dulu nih, ma gitu ya. Menarik di awal. Benar harus menarik ya. Menarik ini bukan menarik estetik ya. Mungkin apa perlu diganti aja ya kata-katanya, bukan menarik, menyeret gitu ya. Menyeret orang. Tahu lah ya, menyeret itu kalau menarik kan mungkin yuk ditarik. Kalau menyeret itu kayak dipaksa banget. Itu apa? Menunjukkan bahwa harus benar-benar menarik bukan dalam artian estetik doang, tapi hooknya gimana gitu ya. Hook ini bisa hook visual, hook suara gitu ya. Dan ini sering gue encourage juga ya ke tim visual ataupun tim sosmed ya, tim konten ya, termasuk tim copywriter kalau bikin headline gitu ya. Itu juga benar-benar dipastikan ya, entah tim internalku sendiri ya, atau biasanya ya gue juga ngajar ke brand-brand atau perusahaan, itu benar-benar harus menarik, kalau perlu menyeret gitu, benar-benar dipaksa gitu ya, secara nggak langsung gitu ya. Jadi orang, wih apa nih gitu, at least stop scrolling dulu. Habis itu mau engaging di tengah. Engaging berarti ya memberikan value-value-nya gitu ya, kayak mungkin ada plot twist ya, mungkin ada animasi atau apa, atau nggak usah animasi ya, mungkin alur konten itu menarik gitu ya. Jadi kayak wah apa nih, ini relate banget sama gua mau nyimak deh sampai akhir gitu ya. Jadi orang akhirnya nonton sampai habis dan memuaskan. Nah, ini memuaskan tuh kayak gimana maksudnya? Kayak nggak cuman kayak nonton oh ya udah skip gitu. Tapi wah ini bagus banget nih. Dan ini kunci yang tadi ya, ada likes atau share. Kalau mereka suka banget mereka akan likes ya. Tapi kalau mereka merasa ini kayak wah ini seluruh dunia itu harus tahu, kalau kata Oza Rangkuti gitu ya. Nah, dia akan share ya ke temennya, ke kerabat, ke gebetan, atau ke siapa, ke pacarnya ya, ke yang lain-lain lah. Intinya dia nge-share tergantung konteksnya ya, tapi intinya dia akan nge-share gitu ya. Makanya ketika gue sih sebenarnya juga kurang setuju ya kalau konten itu sekedar ya cuman kayak ya udah bikin, tapi ya call to actionnya ada gitu, tapi secara konten itu kayak ya udah gitu, kayak ngajak yuk komen atau yuk follow, tapi di kontennya itu nggak kayaknya kurang gitu. Ibarat lu ditawarin apa ya, misalnya ditawarin laptop gitu ya, yuk beli, tapi dia nggak ngasih why-nya atau nggak nunjukin bahwa nih loh laptop ini gaming, nah lu kan juga suka gaming kan, nah yuk cocok nih gitu. Kayak disuruh beli tapi ya apa gitu, gua nggak butuh. Nah, sama dengan konten, yuk follow, yuk share, tapi orang itu nggak sih kayaknya, nggak nge-share deh gitu, kayak kurang aja gitu. Nah, makanya diisi konten itu juga harus kuat gitu.
Makanya update dari Instagram ini sebenarnya bukan, kalau lu mungkin berpikir kayak wah akan sesuatu yang kayak baru banget atau wah ya matriksnya mah itu aja ya, like, comment, share, save, terus apa lagi tuh, ada watch time, average duration, ya gitu-gitu aja. Tapi nah yang mana nih yang diprioritaskan? Dan kalau yang tadi itu berarti like dan share. Jadi fokus kepada dua hal itu atau satu bahkan ya, kalau memang fokusnya ke misalnya likes doang ataupun share doang. Jadi pastikan benar-benar ya bisa inilah. Dan how-nya nih sekarang gimana caranya untuk mendorong tadi orang likes dan share. Sebenarnya macam-macam ya. Kalau kita lihat gitu ya, ada konten-konten yang sifatnya mewakili banget ya. Kalau kamu, nah bisa ketemu lah ya. Kalau kamu gini-gini, maka ini adalah saat yang tepat, bla 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 bla. Atau yang lagi naik juga itu Eva Alicia ya. Jadi dia self development tapi kayak menampar gitu ya, menampar kita, wah realitanya begini gitu ya, wah iya ya kita harus begini-begini. Akhirnya orang tuh relate, iya karena gua merasa terwakili, merasa ini, gue coba untuk ini gua banget, akhirnya di share. Coba lihat aja tuh, share-nya banyak ya. Bahkan nggak jarang juga komennya, share-nya sorry, share-nya itu lebih banyak daripada komennya. Coba cek aja. Atau coba kamu cek deh ya di reels ya, reelsnya siapa kayak siapapun ya, atau reels yang sifat kayak FYP lah ya, FYP-nya reels gitu. Nah, kamu cek aja ya. Itu makin di sini share-nya itu yang makin banyak ketimbang komennya ya, atau bahkan mungkin likes-nya, tapi jarang sih. Kebanyakan at least share-nya itu lebih banyak daripada komennya ya. Makanya ya itu bisa bilang lebih efektif gitu ya. Dan memang itu bocoran langsung gitu ya dari CEO Instagramnya sendiri. Dan kalau kita lihat juga ya, selain konten yang tadi, kita bisa bikin konten yang lebih apa adanya. Ya kalau dulu mungkin harus estetik atau apa. Coba lihat sekarang di mobil ya, mungkin sambil apa gitu, sambil lagi parkir gitu misalnya, terus dia konten, nah ini menurut gua nih yang lagi rame Cortex itu bla 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 gitu, atau dia curhat gitu, ini lagi di restoran bahkan ya, enggak bukan studio kayak gini, ataupun yang sangat-sangat proper enggak di jalan, bahkan itu ada juga gitu ya, di gang gitu ataupun di rumah, di taman ya, dimanapun. Dan itu pun bukan bukan kamu bayangin kayak kamera terus mungkin pakai ini pakai bla 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 gitu ya, enggak ya, udah langsung bener-bener langsung pegang, nah shaky shaky agak goyang lo, itu bukannya TikTok ya. Nah tunggu dulu ya, sosial media itu semakin dinamikanya ya makin berkembang lah gitu. Sebenarnya gini, kalau yang gue duga ya memang ini akibat dari banyak yang mirroring ke TikTok, apa dari TikTok udah pengen di TikTok, ya udah sekalian mirroring di Instagram, rame ya udah, dan itu akhirnya lama-lama menjadi standar baru ya, mungkin bukan belum jadi standar ya, budaya lebih tepatnya ya, culture atau kebiasaan baru gitu ya. Konten-konten yang lebih ya udahlah apa adanya lah, udah take gitu. Dan itu juga didorong oleh Instagram. Dia mendorong orang untuk ngeditnya di Instagram aja gitu, ataupun di mana langsung gitu ya, ketimbang yang sifatnya edit banget gitu ya, mungkin animasi atau apa gitu ya. Apakah ada? Ya tetap ada gitu, tapi secara kita ngomong kecenderungan ya mayoritas sekarang ke arah mana. Jadi kurang lebih seperti ya strategi Instagram 2025 ya, kuncinya ada di tiga tadi ya. Kalau kita simpulkan nih ya, ada likes, share, dan watch time. Jadi akhir-akhir ini memang karena baru ya, barusan 2025, kemungkinan besar ya gua akan banyak bahas nih soal tren sosmed ya, tren apa, platform, tren Instagram, tren TikTok di 2025. Mumpung masih fresh gitu ya. Dan kemungkinan besar ya gua juga akan makin rajin ya untuk bikin konten YouTube. Jadi stay tune aja ya. Kalau perlu jangan lupa nih ya, selain subscribe ya, klik istilahnya lonceng ya, lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.